Lagi bersamaku Sakira Filneria. Apa kabar? Aku doakan semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik, selalu dalam keberkahan dan dalam kelimpahan rezeki. Semoga kalian semua selalu dalam perlindungan Tuhan Pencipta alam semesta. Amin. Untuk tema readingan kita kali ini yaitu perombakan besar yang akan terjadi. Hindari dan waspadai semua ini. Jadi fokus ya, resapi dan hayati. Ini hanyalah sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanyalah milik Tuhan Pencipta alam semesta. Dan ini adalah agenda reading, jadi aku pastikan energinya tidak akan bisa resonate 100% untuk kamu semua di luar sana. Karena energi yang tertarik di sini adalah energi kolektif, energi banyak orang, jadi ada yang resonate dan ada yang tidak resonate. Terkadang juga energinya bisa kebolak-balik, maka dari itu kamu harus bijak. Kamu harus bijak dalam bersikap, kamu harus bijak dalam bertindak. Ambil yang positifnya dan buang yang negatifnya. Oke ya, kembali fokus, resapi dan hayati. Kita akan coba lihat apa yang akan terbaca untuk di tema readingan kita kali ini. Di kartu pertamanya sudah ada Five of Swords. Di kartu keduanya ada Three of Cups. Di kartu ketiganya ada Seven of Pentacles. Di kartu keempatnya ada The Tower. Di kartu berikutnya ada The Star. Dan di sini sudah ada Ace of Swords. Oke, kita akan terlebih dahulu melihat zodiak yang berdealing dengan kamu. Di sini ada Gemini, Libra, Aquarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio, ada Taurus, Virgo, Capricorn, ya, dan ada Aquarius itu zodiak yang berdealing dengan kamu. Jika di sini tidak ada zodiak yang kamu fokuskan, tetapi bacaan ini masuk ke dalam kehidupan kamu, yaitu tandanya resonate. Resonate untuk kamu semua di luar sana. Oke. Langsung aja coba lihat untuk di kartu pertamanya. Di sini sudah ada Five of Swords, dimana aku melihat kamu benar-benar melakukan sebuah upaya, sebuah usaha yang penuh dengan kefokusan diri kamu, ya kan? Jadi kamu coba untuk menghindari mereka-mereka yang mencoba untuk menghilangkan kefokusan kamu dari apa yang kamu lakukan, dari upaya yang kamu kerjakan saat ini. Kamu hindari konflik dengan siapapun dalam hal pekerjaan, karena ini akan membawa pengaruh negatif, pengaruh buruk yang akan kamu lalui di sini. Dan aku melihat akan ada sesuatu persaingan yang mungkin agak tidak sehat di sini ya. Aku melihat akan ada sebuah kerugian ataupun kehancuran, fitnah yang akan kamu dapatkan ketika kamu mengikuti energi negatif ini ya. Jadi fokus terhadap tujuan, fokus terhadap pekerjaan kamu, dan jangan kamu sia-siakan kesempatan ya, kesempatan yang kamu terima atau kesempatan yang akan membawa sebuah momen yang bisa kamu lewati. Mungkin ada banyak tawaran yang akan mendekat ke arah kamu ya, dan tawaran ini akan seperti membawa kamu ke dalam sebuah kesuksesan. Artinya dalam hal karir ya, kamu harus sangat menjaga diri kamu untuk tidak terlibat ya dalam suatu hal yang buruk, karena ini akan ada banyak sekali godaan ya. Hal ini kamu akan seperti ditawarkan dengan kemewahan, kamu seperti akan ditawarkan dengan sesuatu yang sangat luar biasa ya energinya. Namun jalan yang ditempuh adalah salah, karena di sini aku melihat ada persaingan yang mungkin sangat tidak sehat di dalam dunia karir kamu. Jadi harus berhati-hati, pandailah membawa diri, karena di sini kamu harus sangat konsisten dengan energi yang kamu ciptakan. Dari awal aku melihat energi kamu masih terlihat sangat baik di sini. Kamu harus lebih konsisten lagi untuk menjaga semuanya di semua ini ya, agar kamu mendapatkan banyak hal-hal positif ya kan, agar kamu mendapatkan banyak hal-hal yang luar biasa baik ya. Dan akan ada kesuksesan nih, seperti kebahagiaan yang kamu dapatkan. Ini adalah sebuah pemulihan atau penyembuhan kamu dari sesuatu hal yang pernah membuat kamu terpuruk. Dan aku melihat ada sebuah prestasi yang akan kamu dapatkan atau kamu ciptakan dalam sebuah karir kamu. Dan di sini ya, aku melihat ada banyak energi keberlimpahan rezeki yang akan kamu dapatkan. Ketika kamu bisa menjaga aura positif dan energi positifnya kamu, ini akan seperti membawa kamu ke dalam sebuah kehidupan yang akan sangat membahagiakan. Akhirnya semua kesulitan yang digantikan dengan sebuah kemudahan, kesuksesan ini akan kamu berikan kepada orang-orang yang sangat kamu cintai ya, dan orang-orang yang mungkin di sini sudah ingin kamu lakukan perubahan ya di dalam hidupnya kamu. Jadi kamu menjadi penerang, menjadi jalan bagi orang-orang yang sangat membutuhkan kamu di sini ya. Dan selanjutnya di sini ada Seven of
Pentacles, ya kan. Untuk di kedepannya kamu harus menjaga semangat kamu, hindari untuk kamu seperti terpuruk dan putus asa, karena ini akan menarik energi negatif. Justru kamu lebih bersemangat untuk mewujudkan apapun yang saat ini sedang kamu tunggu, karena energinya akan sampai pada kamu. Ada suatu energi rezeki yang berkelimpahan. Nah, di sini adalah sesuatu hal yang membuat hidup kamu jauh lebih baik. Dan aku melihat ini adalah momen yang pas, momen yang tepat untuk kamu melangkah ke arah yang mungkin lebih baik juga di sini. Ya, dan ada the tower, ya, untuk sebagian dari kamu mungkin saat ini sedang berada pada sebuah energi keterpurukan, ya kamu harus sepertinya menghindar, ya kan, sebuah energi yang masih menikmati atau meratapi sebuah keburukan, ya, yang terjadi atau kegagalan terjadi saat ini. Ya, kamu harus segera kamu ubah, ya kan, harus segera kamu hindari, karena kamu akan sepertinya menarik energi negatif tersebut untuk tidak pergi dari dirinya kamu dalam kehidupannya kamu ke depannya. Jadi kamu harus segera melakukan perubahan, ya, lebih bersemangat lagi, membulatkan tekad untuk sepertinya mengubah hidup kamu, ya. Mungkin kamu mencari pekerjaan atau mungkin kamu seperti membuat sebuah usaha atau bisnis, dan di sini ya kamu harus membulatkan tekad kamu, ya kan, dan lihat kamu harus niat kamu di sini harus kamu luruskan. Ya, aku melihat kamu akan mendapati banyak sekali kemudahan, keberkahan, dan energi rezeki yang berlimpah. Satu persatu semuanya akan seperti terselesaikan. Dan ini di luar ekspektasinya kamu. Ya, mungkin kamu tidak pernah membayangkan hasil yang akan kamu dapatkan akan lebih besar dibanding dengan apa yang kamu pikirkan. Dan di sini ada kartu The Star juga. Ya, ada sebuah energi impian kamu yang sepertinya terwujud. Ini adalah momen di mana kamu akan mendapati banyak sekali kemudahan, keberkahan, dan Tuhan memberikan jalan, ya, Tuhan memberikan banyak sekali energi mewujudkan segala harapan kamu, impian kamu. Ya, kamu di sini aku ngelihat kamu benar-benar yakin terhadap sesuatu yang sangat luar biasa di sini, ya, dan aku ngelihat ini adalah momen yang sangat kamu inginkan, ya kan, atau momen yang sangat kamu impikan. Dan aku merasakan ini adalah momen yang terbaik, momen yang pas untuk kamu sepertinya mendapati semua hal yang ingin kamu wujudkan. Dan aku melihat, ya, energi-energi positif yang membersama kamu sangat luar biasa. Jadi lakukan sebuah pergerakan, ya, karena aku melihat kamu akan memenangkan situasi dan kondisi yang yang sedang kamu ingin lakukan, ya. Kamu harus menjaga energi positif dan semangat yang ada di dalam diri kamu, ya kan. Kamu harus menjaga energi yang positif ini jangan sampai terpengaruh nih dengan hal-hal yang mungkin tidak baik, hal-hal yang mungkin di sini akan membuat segala upaya dan usaha kamu hancur. Jadi konsisten, teguhkan prinsip kamu dan jangan sampai terpengaruh, ya, dengan energi-energi negatif yang ada di sekeliling kamu, karena di sini keadaan kamu saat ini mungkin banyak kesempatan untuk melakukan semua hal yang mungkin tidak baik. Nah, ya, kamu berkesempatan untuk untuk melakukan apapun, jadi jaga diri kamu, ya. Terlalu banyak energi yang mencoba untuk merubah kamu menjadi orang yang mungkin menggeluti energi-energi negatif, ya kan. Jangan sampai di sini kamu melakukan hal-hal yang negatif, karena ini akan membawa sebuah kemenangan bagi kamu, ya. Dan semua akan terlewati. Fase ini akan melewati semua kesulitan. Fase ini akan kamu segera lewati. Berpikir secara jernih dan jangan gagal dalam mengambil sebuah keputusan di dalam kehidupan kamu. Kamu harus benar-benar memantapkan keputusan kamu, mengepaskan keputusan kamu untuk banyak hal-hal yang luar biasanya. Dan kita coba lihat untuk di kartu oracle cards-nya. Kembali fokus, resapi, dan hayati. Jika readingan ini belum ngebaca energi kamu, jangan dipaksakan, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisinya kamu. Oke, kita coba lihat untuk di kartu pertamanya. Di sini sudah ada insecurity, di kartu keduanya ada expansion, dan di kartu ketiganya ada instinct. Kita akan lihat nih apa yang terbaca dari ketiga kartu oracle cards ini. Dimana, ya, untuk di kartu pertamanya, ketidakamanan membuat kamu lebih was-was, ya. Mungkin ketidakamanan ini bukan hadir dan datang begitu saja, karena kondisi dan situasinya, ya. Kamu pernah mengalami sebuah pengkhianatan, kamu pernah mengalami sebuah kekecewaan, kamu pernah mengalami hal-hal buruk di dalam hidupnya kamu. Jadi kamu nggak ingin, ya, sesuatu hal itu terjadi. Jadi kamu ngerasa di sini kamu nggak aman aja, ya kan. Kamu seperti dihantui rasa takut, ya kan, rasa-rasa yang pernah terjadi di masa lalu kamu. Kamu berusaha dan berupaya loh sebenarnya di sini untuk melepaskan rasa trauma kamu dari masa lalu. Tetapi untuk melepaskan itu semua tidak semudah membalikkan telapak tangan, ya kan. Entah apa yang harus kamu lakukan di sini memang harus didasarkan dengan keyakinan bahwa kamu di sini sudah berada di
tempat yang tepat, berada di zona nyaman, karena aku lihat di sekeliling kamu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Dan di sini aku ngelihat seperti lebih banyak memang perubahan yang terjadi, perubahan yang sangat besar-besaran di dalam hidupnya kamu. Ya, awalnya sih kamu nggak merasakan perubahan itu hadir dan datang, tapi kok makin kesini aku kok ngerasa ada sesuatu yang wow gitu loh dari diri aku, dari kehidupan aku. Ya mungkin dalam karir kamu, ya kan, tadi sini bonusnya kamu semakin besar, semakin banyak, ya kan. Dan di sini aku lihat ya banyak aspek-aspek yang luar biasa di dalam diri kamu, di dalam kehidupan kamu. Jangan takut, jangan galau, jangan bimbang, tetap yakin dengan diri kamu, yakin bahwa apa yang kamu lakukan, langkah apa yang kamu kerjakan di sini membawa banyak hal-hal yang luar biasa. Coba ikuti naluri kamu. Jangan pernah kamu seperti tidak memiliki sebuah naluri untuk sesuatu hal. Ya, semua orang pasti memiliki naluri. Jangan abaikan naluri kamu. Berpikirlah hal-hal yang baik agar sesuatu hal yang baik hadir. Berpikirlah sesuatu hal yang positif agar sesuatu yang positif datang membersama energinya kamu. Ya kan, walaupun sudah banyak energi-energi yang manipulatif, energi-energi yang tidak baik, energi-energi yang penuh dengan ketidakbenaran mencoba untuk merasuki diri kamu dan pikiran kamu, kamu jangan mudah ya masuk dalam keadaan dan kondisi yang membuat kamu ya seperti ngerasa nggak nyaman mungkin ya. Oke, ya kamu harus berjuang, karena sesuatu hal memang butuh diperjuangkan, butuh diusahakan, butuh effort dan kerja keras yang luar biasa. Aku rasa demikian ya untuk readingan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Terima kasih. Bye-bye.